Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asosiat Dr. Profesor Bapak Asosiat Profesor Dr. Andes Sukamto MKom dan Bapak Khairul Fajri MKom selaku Dosen pemangku mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Yang saya hargai teman-teman sekalian yang telah hadir memberikan waktu dan kesempatan pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Irfan Sinaga dengan NIM 23033019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemodelan sistem pendukung keputusan. Baiklah, sebelum kita masuk kepada penyampaian materi, terlebih dahulu ada baiknya kita perkenalan kepada teman-teman sekalian, boleh memperkenalkan dirinya, menyebutkan nama, kesibukan, dan juga harapannya pada presentasi kali ini. Baiklah, kita mulai dengan Kak Beatrix Chen. Kepada Kak Beatrix Chen dipersilakan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Beatrix Jane. Bisa dipanggil Jane atau enggak Beatrix. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan semester 5 di Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Karimun. Dan saya sambil bekerja di salah satu sekolah swasta Katolik di Kepulauan Riau, itu berada di unit SMP swasta Emmanuel. Saya bekerja sebagai guru dan sebagai tenaga pustakawati. Sekian dari perkenalan singkat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Beatrix. Selanjutnya kepada Kak Cornelia Butar-Butar, dipersilakan. Waktu dan tempat dipersilakan, Kak. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Cornelia Butar-Butar. Saat ini saya mahasiswi semester 5, program studi Teknologi Pangan Universitas Sumatera Utara. Harapannya bagi presentasi kali ini, audiens dapat memahami dengan baik dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Selanjutnya kepada Kak Jessilia, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Jessilia, mahasiswa dari program studi Pendidikan Teknik Busana S1 di Universitas Negeri Yogyakarta, yang sekarang ini masuki semester 5. Dan saya juga pernah magang di butik UKS Baraharja. Harapannya semoga presentasi dari Irfan Sinaga bisa menambah wawasan saya. Baik, terima kasih, Kak. Selanjutnya kepada Kak Stefani. Terakhir, dipersilakan, Kak. Perkenalkan, nama saya Stefani. Saya seorang mahasiswa Desain Komunikasi Visual di Institut Teknologi Batam. Dan pekerjaan saya sekarang adalah sebagai seorang freelancer. Baik, Kak. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada penyampaian materi. Sebelum kita masuk kepada definisi model dan konsep model, terlebih dahulu kita menyamakan persepsi mengenai sistem pendukung keputusan. Seperti yang disajikan di depan, dapat dilihat bahwa sistem pendukung keputusan adalah alat berbasis komputer yang dirancang untuk membantu individu dan organisasi dalam membuat keputusan yang tepat. Keputusan yang dimaksud di sini adalah keputusan-keputusan yang semi terstruktur dan juga tak struktur. Artinya, keputusan-keputusan yang tidak rutin dilakukan oleh perusahaan. Contohnya pada proses rekrutmen. SPK mampu mengcover atau hadir menjawab permasalahan ini dengan memberikan rekomendasi kandidat-kandidat terbaik sesuai dengan apa yang diperlukan oleh perusahaan. Sistem ini mengintegrasikan data, model, dan juga alat analisis untuk memecahkan masalah yang kompleks. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai model. Selanjutnya, kita masuk kepada model. Model sendiri merupakan abstraksi dari sesuatu yang mewakili beberapa fenomena berbentuk objek atau aktivitas. Saya ingin meng-highlight kata abstraksi. Abstraksi sendiri berarti penyederhanaan dari sebuah realitas, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Efraim Turban.
A model is a simplified representation or abstraction of reality. Sehingga dapat dikatakan bahwa model adalah penyederhanaan representasi abstraktif dari sebuah realitas. Fenomena yang dimaksud adalah fenomena yang kita sebut dengan entitas. Jika fenomenanya adalah instans tersebut yang kita sebut dengan entitas. Jika fenomena tersebut berupa event atau sebuah kejadian, maka event tersebut yang kita sebut dengan entitas. Analoginya ketika seseorang melihat sebuah model fashion. Seseorang tersebut akan menempatkan dirinya pada pakaian yang dikenakan oleh model tersebut. Dalam hal ini, seseorang tersebut kita sebut dengan entitas. Selanjutnya, terdapat 4 tipe dari model. Yang pertama, model fisik. Model fisik merupakan model yang digambarkan secara 3 dimensi dari kesatuan wujud dari model biasanya. Model biasanya lebih kecil dari objeknya. Kita sebut juga model ini dengan sebutan maket. Model ini digunakan untuk menyederhanakan dari objek aslinya. Selanjutnya, kita juga memiliki model naratif. Model naratif menggambarkan dan menjelaskan suatu entitas secara langsung dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Selanjutnya ada model grafik. Model grafik adalah model yang tetap yang penggunaannya berupa grafis mewakili entitas dalam bentuk garis, simbol, dan juga bentuk. Selanjutnya kita punya model matematis, yaitu semua rumus dan persamaan di dalam matematika. Kemudian kita masuk kepada tujuan dari model. Secara umum, model memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, memudahkan pemahaman. Contoh sederhananya adalah peta. Peta merupakan model berskala kecil, merupakan penyederhanaan representasi dari bentuk bumi yang lebih sederhana. Dengan peta, kita dapat melihat dengan mudah lokasi gedung, danau, dan bentuk-bentuk lainnya, di mana model ini dibuat untuk mempresentasikan objek dan fenomena yang kompleks agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, ramalan dan prediksi. Model dapat kita gunakan untuk meramal atau memprediksi suatu dampak potensial dari suatu keputusan. Fungsi peramalan ini sangat penting, khususnya bagi manajer dibandingkan dengan fungsi pemahaman. Model matematis sangat membantu dalam peramalan, namun hasilnya tidak selalu sepenuhnya. Tentu model memiliki keuntungan dan juga kerugian. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada keuntungan dan kerugian dari pembuatan model. Dengan pemodelan, biaya yang kita keluarkan dan waktu yang kita keluarkan akan jauh lebih murah, karena kita dapat melakukan pencobaan langsung pada sistem nyata, di mana operasi bertahun-tahun bisa disimulasikan dalam hitungan menit di dalam komputer. Selain itu, kita juga dapat memanipulasi variabel-variabel pada model dengan mudah dan resikonya pun lebih kecil. Pemodelan juga mampu membantu manajer menghitung resiko di lingkungan yang tidak pasti dan memungkinkan analisis terhadap banyak kemungkinan solusi. Terakhir, model juga mampu meningkatkan proses pembelajaran dan pelatihan. Namun di sisi lain, terdapat juga beberapa kerugian dari pemodelan, yaitu pertama, adanya kesulitan dalam abstraksi. Sulitnya membuat model yang bisa menangkap semua pengaruh pada entitas sehingga model mungkin tidak sepenuhnya akurat. Selain itu, kita juga memerlukan keterampilan matematis yang tinggi untuk mengembangkan model yang kompleks secara pribadi. Setelah kita mengetahui definisi dan juga tujuan dari model, baik, selanjutnya kita akan masuk pada fase-fase pembuatan model. Terdapat 3 fase utama di dalam pembuatan model. Yang pertama, tahap penentuan masalah, tahap pengembangan model, dan juga tahap pendukung keputusan. Yang pertama, tahap penentuan masalah.
Pada tahap ini, kita akan melakukan komunikasi dan formulasi masalah. Kita juga akan mengidentifikasi masalah, menganalisis lingkungan, serta menetapkan sistem dan tujuannya. Kemudian yang kedua adalah tahap mengembangkan model. Tahap ini adalah tahap inti di mana kita membangun model, prosesnya mencakup formulasi model, konseptual, model komunikatif, dan juga model eksperimental. Di tahap ini juga ada pemrograman dan perancangan eksperimen. Terakhir yaitu tahap pengambilan keputusan. Pada fase inilah hasil dari model dipresentasikan dan diintegrasikan untuk membantu pembuat keputusan. Kita juga perlu memahami elemen-elemen yang ada di dalam sebuah sistem, termasuk decision support system. Sistem, seperti yang disajikan di depan, adalah kumpulan dari objek-objek seperti orang, resources, konsep, dan prosedur yang ditujukan untuk melakukan fungsi tertentu atau memenuhi suatu tujuan. Sistem sendiri terdiri dari 3 elemen utama, yaitu input, proses, dan juga output. Input berarti semua elemen yang masuk ke dalam sistem, seperti bahan baku dan juga data. Kemudian proses di mana input tersebut diubah menjadi output. Dalam hal ini, output merupakan produk jadi atau hasil akhir dari proses sistem, yaitu produk informasi. Selain itu, terdapat beberapa elemen tambahan, yaitu feedback. Feedback merupakan informasi dari output yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk memodifikasi input atau proses. Kemudian ada environment atau lingkungan, yaitu elemen-elemen di luar sistem yang bisa mempengaruhi kinerja seperti faktor sosial atau ekonomi. Kemudian terakhir ada boundary, yaitu pemisah antara sistem dan lingkungannya yang dapat berupa fisik ataupun non-fisik. Model sendiri memiliki 3 jenis variabel. Yang pertama adalah variabel keputusan. Variabel ini adalah variabel yang dikontrol oleh pengambil keputusan. Misalnya jumlah produk atau anggaran. Kemudian ada variabel di luar kontrol, yaitu variabel yang tidak bisa dikontrol namun memengaruhi output seperti tingkat inflasi atau strategi pesaing. Selanjutnya ada variabel hasil. Variabel hasil adalah output dari model yang ditentukan variabel keputusan dan variabel di luar kontrol, contohnya keuntungan. Turban mengkategorisasikan model sistem pendukung keputusan ke dalam 7 jenis yang berbeda-beda. Masing-masing memiliki fungsi spesifik dan cocok untuk jenis masalah yang berbeda-beda. Yang pertama ada optimasi dengan alternatif kecil, di mana model ini dirancang untuk mencari solusi terbaik dari sejumlah kecil alternatif. Misalnya, ketika Anda menggunakan pohon keputusan, decision tree, dan juga tabel keputusan. Kemudian ada juga model optimasi dengan algoritma, yaitu ketika kita memiliki banyak alternatif. Model ini akan mencari solusi terbaik melalui proses yang sekuensial. Contohnya, menggunakan linear programming dan model jaringan. Kemudian kita juga memiliki optimasi dengan formula analitik, di mana model ini menemukan solusi hanya dalam satu langkah, menggunakan rumus tertentu. Model seperti ini digunakan untuk masalah inventaris. Selanjutnya ada model simulasi. Model ini mencari solusi yang cukup baik atau terbaik dari beberapa alternatif yang diuji. Model ini banyak digunakan untuk berbagai tipe simulasi. Selanjutnya kita memiliki model heuristik. Sama seperti model simulasi, model ini akan mencari solusi yang cukup baik melalui serangkaian aturan. Representasi umumnya dipakai saat pemrograman heuristik atau sistem angka. Kemudian kita juga memiliki model prediktif. Sesuai namanya, model ini memprediksi masa depan berdasarkan skenario yang diberikan. Contohnya ada model pramalan. Kemudian ada model-model lainnya yang mencakup model untuk menyelesaikan masalah what if, menggunakan formulasi tertentu seperti yang ditemukan pada pemodelan keuangan atau sistem antrian. Setiap proses pemodelan memiliki beberapa tantangan dan juga masalah-masalahnya. Pada pemodelan sistem pendukung keputusan, masalah-masalah tersebut dibagi menjadi 7 masalah utama.
Yang pertama adalah identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Pada tahap ini, kita perlu mengawasi, melacak, dan juga menafsirkan informasi yang dikumpulkan. Analisis yang dilakukan terhadap domain dan dinamika lingkungan termasuk budaya organisasi. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi variabel. Tahap ini mengharuskan kita untuk mengidentifikasi variabel yang relevan seperti variabel keputusan, variabel tak terkontrol, dan variabel hasil yang disebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada peramalan atau forecasting. Peramalan sangat penting karena dampak dari implementasi SPK akan dirasakan di masa depan. Selanjutnya ada penggunaan beberapa model. Sebuah sistem pendukung keputusan dapat terdiri dari beberapa model yang merepresentasikan bagian-bagian masalah yang berbeda-beda. Selanjutnya, yaitu seleksi kategori model. Kita harus memilih model yang tepat, baik model statis dan juga model dinamis. Kemudian, manajemen model. Untuk menjaga integritas dan mobilitas model perlu dikelola dengan model-based management system yang memiliki kapabilitas seperti kontrol, fleksibilitas, dan juga umpan balik. Selanjutnya, pemodelan berbasis pengetahuan. Sistem ini menggunakan sekumpulan aturan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya adalah sistem akar yang bersifat kualitatif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya membuka sesi tanya-jawab kepada teman-teman sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Permisi, mau bertanya dong. Dipersilakan, Kak Jessi. Oke. Kan tadi udah dijelaskan pada kekurangan modeling itu disebutkan adanya kesulitan pada abstraksi. Nah, abstraksi yang dimaksud itu apa dan kenapa abstraksi itu penting dalam sistem pendukung keputusan? Baik, terima kasih kepada Kak Jessi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Baik, izin bertanya kepada pemateri. Silakan, Kak. Tadi dijelaskan sistem pendukung keputusan ini alat yang berbasis komputer yang dirancang untuk membantu individu dan organisasi dalam membuat keputusan yang tepat. Nah, dalam praktik nyatanya, bagaimana Irfan sebagai pemateri melihat peran sistem pendukung keputusan ini dalam membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang penting? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Kornel atas pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Silakan, Kak. berdasarkan penjelasan mengenai keuntungan dan kerugian pemodelan, serta kategorisasi model SPK, menurut Anda, mengapa model simulasi dan heuristik dianggap dianggap sangat relevan dalam menghadapi kerugian pemodelan, terutama dalam hal sulitnya abstraksi dan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian? Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Saya ingin bertanya, izin. Eh, saya ingin bertanya, apa keuntungan dan kerugian dalam menggunakan model? Oke Kak, Oke, terima kasih atas sekian dari pertanyaannya. saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan
pertanyaan dari Kak Cornelia, di mana Kak Cornelia bertanya mengenai peran dari SPK membantu organisasi dalam keputusan. Dalam praktik nyata, SPK sangat fundamental di dalam beberapa aspek kunci. Contohnya, ketika SPK dapat mengubah data menjadi wawasan yang berharga. Organisasi yang dibanjiri oleh data, mulai dari data penjualan, perilaku pelanggan, hingga data operasional. Tanpa adanya SPK ini, data ini hanya menumpuk menjadi angka yang sulit dimengerti. SPK mampu hadir berperan menjadi penerjemah dalam mengambil data mentah, menganalisisnya, dan menyajikannya dalam format yang mudah dipahami. Ini membantu organisasi untuk mendapatkan wawasan yang lebih jelas dan akurat yang menjadikannya sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan. Kemudian, SPK juga mampu mempercepat proses pengambilan keputusan. SPK mampu mempercepat proses secara signifikan. Sebagai contoh, ketika seorang manajer melakukan analisis what if atau simulasi hanya dalam hitungan menit, di mana proses manual bisa memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Dengan demikian, keputusan dapat diambil lebih cepat dan responsif terhadap perubahan pasar. Begitu peran dari SPK terhadap organisasi. Apakah ini menjawab pertanyaannya, Kak Kornel? Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Oke. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Stefani, yang dimana Kak Stefani bertanya mengenai keuntungan dan kerugian pemodelan serta kategorisasi model SPK. Mengenai mengapa model simulasi dan heuristik dianggap sangat relevan dalam menghadapi kerugian pemodelan, terutama dalam hal sulitnya abstraksi dan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Model simulasi dan heuristik sangat relevan dalam menghadapi kerugian pemodelan karena adanya kesulitan dalam abstraksi tadi. Oleh karena itu, simulasi dan heuristik mengatasi ini dengan menguji berbagai skenario di dalam dunia nyata. Alih-alih mencari satu solusi sempurna secara matematis, kita bisa melihat bagaimana sistem bereaksi terhadap berbagai input. Ini sangat berguna ketika ada banyak variabel yang saling mengaruhi dan sulit untuk dimodelkan secara matematis. Selain itu, heuristik dan juga simulasi mampu menghadapi ketidakpastian. Simulasi dan heuristik memungkinkan kita untuk melakukan analisis what if, kita bisa mengubah variabel dan lihat potensi dari dampaknya. Ini akan membantu manajer dalam mengambil risiko dari setiap keputusan tanpa harus melakukannya di dalam sistem nyata. Singkatnya, dua model ini sangat praktis untuk kelemahan model matematis yang terlalu kaku. Mereka fokus pada kelayakan dan fungsionalitas, bukan hanya keakuratan matematis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Jessia mengenai apa itu abstraksi dan kenapa abstraksi susah dilakukan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, abstraksi itu merupakan penyederhanaan dari realitas yang ada, di mana kita akan membuat model yang dapat mempresentasikan entitas atau sistem bisnis dengan akurat. Ini sulit dilakukan karena elemen dan pengaruh yang ada dalam realitas tidak dapat diwakili oleh model. Banyak faktor yang mempengaruhi. Kemudian juga ada sifat kualitatif, di mana elemen-elemen seperti faktor sosial, politik, dan juga aspek non-fisik lainnya bersifat kualitatif dan sulit diukur secara kuantitatif. Dan juga banyak kasus menentukan harga baru, perusahaan harus mengestimasi nilai-nilai tertentu untuk elemen data skenario. Baik, apakah menjawab Kak Jessi? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Beatrix mengenai keuntungan dan kerugian dalam menggunakan model. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa model memiliki keuntungan dan kerugian.
Keuntungannya tentu biaya lebih murah, lebih cepat, dan juga data-data atau input dapat dimanipulasi dengan resiko yang lebih kecil. Namun, terdapat beberapa kerugian. Bukan kerugian sih, lebih ke tantangan, yaitu adanya kesulitan di dalam abstraksi. Dan juga kita perlu membutuhkan keahlian khusus di dalam pembuatan model yang bijaksana. Sekian dari jawaban saya, apakah menjawab pertanyaan Kak Beatrix? Eh, terima kasih, Abang Irfan. Oke, Eh, baiklah. ah, aduh, di sana Hasas. Ih, ganggu aja lah. Ah, iya, maaf. Terima kasih. Eh, Boleh di-mute, Kak? Boleh di-mute? Baiklah, selanjutnya saya akan menutup presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian dan audiens yang telah menyempatkan diri dan waktunya untuk melihat penjelasan mengenai pemodelan di dalam sistem pendukung keputusan. Saya harapkan presentasi ini menjawab harapan-harapan teman-teman sekalian. Dan saya berharap teman-teman sekalian berhasil di kehidupan ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Ando Sukamto MKom dan juga Bapak Khairul Fajri yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat presentasi. Terima kasih.